Halo, ketemu lagi ya, dengan saya bersama Momen Trend Trading System. Akhirnya kita sampai ke fitur terakhir ya dari seri membuat trading system. Ya, untuk teman-teman yang belum melihat video-video terdahulu ya, bisa dilihat ya nanti saya kasih linknya ya di beberapa bagian di video ini. Tapi intinya secara singkat saya memberikan sharing sedikit gitu. Uh, Fitur-fitur apa sih yang baik dipunyai, dimiliki dari sebuah trading system sehingga dapat membantu kita membuat keputusan, gitu ya. Secara singkat ini loh, saya tulisin ada sekitar 9 di sini ya. Jadi satu fitur ini satu video saya buatkan di playlist saya. Ya, silahkan dicek ya. Nah, kali ini saya mau bicarakan fitur-fitur terakhir ya. Ini sebetulnya fitur pelengkap. Ya, nggak ada ini juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuma karena kita sudah punya sistem nanti, ya, alangkah baiknya kalau kita bisa mampu membuat screening system ya. Jadi mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 1 bulan sekali gitu kita screening saham-saham apa yang berdasarkan trading system kita itu memberikan misalnya sinyal buy atau sinyal sell gitu ya. Untuk selanjutnya secara detail lagi kita lihat grafiknya seperti apa. Oke. Lalu setelah kita screening ya, nanti kita langsung lihat, kita masukin di dalam watchlist misalnya ya, bagaimana saham-saham yang sudah kita pilihin tuh ya, kita screening, kita pilihin, kita masukin dalam watchlist sehingga kita nggak lupa ya, sehingga terpantau terus ya. Dan fitur yang ketiga di video ini adalah fitur trading dashboard ya. Kayak apa itu? Yuk kita mulai aja langsung. Yuk kita mulai ya. Misalnya teman-teman sudah punya trading system kan, cara belinya gimana, cara jualnya gimana ya kan. Sangat baik kalau kita bisa gunakan apa ya, untuk melakukan screening, pencarian saham-saham yang dia baru mengeluarkan sinyal beli misalnya gitu ya, dengan konsep yang sama gitu ya. Nah, saya kembali akan mencontohkan fitur yang tersedia di Momen Trend Trading System ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini sistem kita Momen Trend. Saya buatkan indikator terpisah sebetulnya nih di sini. Nah, ini dia. Oke, sebagai contoh aja. Jadi teman-teman nih bisa masukin list ya, mau taruh list-list saham, ibaratnya satu table ini satu sektor, silahkan ya. Nah nanti di sini ya, mau ganti nih, saya klik gini input. Nah teman-teman bisa ganti sini nih, mau apa sahamnya besok dirubah, silahkan gitu ya, nanti berubah semuanya. Nah dalam hal ini screening di TradingView itu ya menggunakan Momen Trend indikator ini, trading system ini ya sudah keluar di sini ada short term trend, mid term trend gitu kan ya. Ini volume, ini momentum ranging, momentum trending ya. Apa itu short term trend, mid term trend dan selanjutnya ya bisa dilihat ya di video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang lihat ada merah, ada hijau. Merah itu artinya downtrend, tendensinya hijau itu uptrend. Oke. Lalu di yang bagian trending ini ya, ini saya bagi dua lagi nih warnanya. Yang hijau itu ada yang hijau tua, hijau muda. Yang merah juga, merah tua, merah muda. Yang tua itu artinya trennya menguat. Oke. Yang muda itu trennya melemah. Nah, ya kayaknya bagian ini saya belum pernah sharing ya. Saya contoh aja dulu ya, tak kasih contoh, tak kasih lihat nih ya. Nah di Momen Trend ini saya punya sistem lagi satunya di sini for color mode ya. Kalau sini kan biasanya dua warna, merah sama hijau. Yang merah turun, hijau naik ya.
tendensinya. Ini kalau saya klik 4 color mode ini, ya. Nah, sekarang sebetulnya saya memasukkan momentum dari tren ini, gitu ya. Saya memasukkan momentum dari tren ini. Ketika hijaunya kuat, ya, tren naiknya menguat. Ya, ini menguat, terus di sini melemah, gitu ya, menguat lagi terus melemah lagi. Ya, jadi dari sini kita pada dasarnya bisa melihat momentum, ya, pada tren indikator. Oke, gitu ya kira-kira idenya. Nah, balik ke sini. Nah, ya di sini jadi kita tahu nih contoh nih, satu itu artinya apa? Satu itu artinya satu hijau artinya uptrend, oke. Sinyal buy keluar, ya, setelah satu candle terakhir. Kita buka aja, coba ya. Ini Adaro ya, coba aja ketik Adaro. Ya, itu yang pakai short term. Nah, lihat nih buy-nya di sini. Oke, setelah sinyal buy keluar, ini adalah satu candle setelah sinyal buy keluar. Nah, jadi kalau pas di sini apa angkanya? Angkanya akan 0. 0 itu artinya pas lagi keluar, ya. Oke. Itu ada row 1. Nah, oke, gitu. Jadi untuk screening kita bisa mencari yang angkanya 0 dan hijau. Atau 1 atau 2, ya, yang hijau. Harum 0. Contoh aja, harum 0. Coba kita lihat. Baik nggak nih? Tuh, baik ya. Oke, harum 0. Tuh, oke. Ya. Nah, ini mempermudah kita mencari mana yang punya potensi-potensi sinyal berdasarkan tren yang baik, gitu ya. Oke. Terus bagus juga ngeliat volumenya, gitu. Ya, di volume ini, ya, kalau saya biasanya nyari yang merah, gitu ya, volumenya merah, ya. Nah, kalau momentum ini kedua momentum ini ya kurang lebih sama, tapi saya nggak bagi dua warnanya, jadi cuma ada 2 aja, nggak ada 4, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi cara kita untuk men-screening, ya. Dan ini enaknya di TradingView itu teman-teman bisa save sini nih, ini klik sini, ya, terus save, ya, kasih nama, gitu kan. Misalnya ini contohnya ya, misalnya ini screening saham-saham sektor finansial misalnya, atau screening saham-saham sektor finansial, infrastruktur, sama properti misalnya, gitu ya. Jadi nanti setelah di save itu, ya, ini bisa terlist di sini dan kita tinggal manggil. Begitu kita panggil, dia akan keluar lagi. Jadi hanya input 1 kali aja, enak kan? Ya. Nah, sebetulnya di TradingView juga ada stock screener nih. Cuma permasalahan di stock screenernya TradingView, ya, secara teknikal, ya, ini mereka sudah ngeset indikator apa aja yang bisa yang digunakan. Ketika saya menggunakan indikator yang saya custom, saya rubah, maka saya nggak bisa ngambil melakukan screening berdasarkan momen tren, gitu ya. Oke, makanya saya buat ini. Nah, oke, not bad ya. Lumayan, seminggu sekali, ya, atau terserah mau 2 minggu sekali, tergantung outlook kita kemana. Oke, ya, itu fitur tentang screening, ya, akan sangat membantu. Bayangkan loh teman-teman kalau masuk ke bursa Amerika, ya, saya lihat ya, di bursa Amerika, ya, ini di software yang lain, ya. Sebentar, di sini apa di mana ya? Oh, bukan di sini, harusnya saya punya satu lagi. Sebentar, karena ini nggak semua saham Amerika terlist di sini. Nah, kayaknya saya punya deh, coba ya.
Saya punya juga Metastock. Kita lihat ya, saya mau ngasih lihat aja ada berapa saham sih di Amerika. Nah, gitu loh ya. Sebentar, sambil nunggu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, nih. Sebentar. Nah, misal nih eh, Nasdaq ada sampai 4.000. Kalau nggak salah bahkan sampai 15.000. Gitu ya. Banyak sekali. Nah, kita mau ngupdate sebanyak itu kan susah. Mau screen sebanyak itu kan susah ya, tapi dengan adanya screener itu ya akan lebih memudahkan. Coba sebentar, kayaknya saya punya, nah di US nih, coba ya, mudah-mudahan sih ada nih. Ayo, bentar, ayo market aja. Tuh di Nasdaq aja ada 11.000, lihat ya. Tuh 11.271 simbol. Ya, asal kan banyak ya, minta ampun. Ya, IHSG cuma berapa? 600 700 kan? Ya, ini baru Nasdaq doang 14.000. Oke, bagaimana mau cek satu-satu? Oke. Ya, jadi ini sebagai apa ya? Menambah wawasan aja, menambah ide. Kalau teman-teman sebaiknya mempunyai satu cara untuk melakukan screening apapun itu. Oke, mau pakai trading view juga bisa. Trading view ini gratis, bisa ini dipakai. Ya, oke. Itu satu fitur ya, screening. Kita akan masuk ke screening watchlist selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ya setelah kita sudah memilih nih misalnya, oh yang saya mau incar adalah ini misalnya contohnya ya, mana nih, ada RO misalnya ya, BBNI, oke, apalagi Harum misalnya, dan MDKA. Oke ya, teman-teman ya bisa segera masukkan ke watchlist biar gak lupa ya. Terserah teman-teman mau bikin watchlistnya dalam bentuk buku, di buku ditulis ya gitu. Jadi screening seminggu sekali, lalu tulis di buku, untuk minggu ini saya mantau apa, boleh gitu ya. Oke. Atau misalnya di trading view teman-teman bisa ambil ini, fitur ini nih. Nah, ini watchlist. Oke, teman-teman bisa bikin nih, create new list ya, terus teman-teman isi. Oke ya, ini contoh ya, create new list, contoh apa nih, weekly watch list misalnya gitu ya, contoh keren, nah misalnya gitu. Oke, lalu dari sini teman-teman tinggal nambahin aja nih, ada tanda tambah. Ya udah, klik tadi apa tuh, BBNI, kita masukin, klik tanda tambah. Ada Harum tadi kan, klik tanda tambah. Apalagi tadi, apalagi lupa tadi, ya udah anggap aja lah ya, kita kan cuma buat contoh aja ya. Nah, dan seterusnya. Oke, nah teman-teman punya di sini langsung kelihatan kan. Oke, ini sebagai weekly watchlist. Nah, ya, jadi setiap minggu setelah screening atau setiap bulan setiap screening ganti bisa. Oke, nah itu teman-teman bisa lakukan. Oke, di momen trend sendiri kita juga punya watchlist, kurang lebih bentuknya sama kayak screener tadi tuh ya kan, sama kan kurang lebih, coba ini lebih sedikit aja, saya sediakan 10 ya, karena kalau kebanyakan juga kita capek, apa nggak, takutnya nggak mantau ya, 10 ya. Ini saya misalnya, wah minggu ini cuma ada 5 watchlist misalnya ya lo ya kan, gini ini 5, klik OK. Nah, oh sorry, masih 6. Oke, nah segini. Nah, enaknya apa? Enaknya ketika kita lagi trading, ini misalnya Harum nih. Oke, saya bisa ngelihat akses ASRI BBRI langsung dari sini. Kondisinya gimana per time frame yang saya pakai. Enak kan? Oke. Untuk pemain-pemain intraday yang copet-copetan gitu, ya tentu nggak ngeliatnya di daily ya, harus turun 15 menit misalnya. Oh, kita lihat. Dia ngitung dulu. Nah, tuh. Ini adalah kondisi
ya, masing-masing saham yang ada di watchlist berdasarkan data momen trend trading system di time frame 15 menit. Nah, gitu. Enak kan? Ya. Jadi dengan cara begini kita hanya membuka satu grafik tapi bisa secara sekilas memantau pergerakan saham-saham kita yang lainnya. Gitu. Oke? Dan tentunya kita selalu bisa pasang alert system ya. Ada tuh di video nomor berapa tuh? Nomor 3 kalau nggak salah. Sorry, fitur nomor 3 ya. Kalau nggak salah itu trading signal dan alert. Coba cek pasang alert di mana gitu ya. Oke, nah ini kan enak nih. Ya. Oke. Gitu kira-kira. Nah, sekarang fitur terakhir yang saya mau share itu setelah kita sudah bisa bikin screener, kita punya watchlist ya untuk kita amati biar nggak lupa ya teman-teman. Nih yang ini saya matiin dulu ya, nah biar nggak rame gitu. Teman-teman pernah tahu nggak ada yang chartnya ini ngeliatnya begini misalnya nih, nah misalnya gini tuh, multi time frame chart misalnya, aduh sorry ini harus segini, ini harus segini, sorry. Nah, multi time frame chart nih. Oke, pernah ngeliat nggak ada yang orang ngeliat gini, satu saham ngeliatnya 3 chart gini. Ya, ini keren banget sebetulnya kalau kita ngerti cara menggunakannya. Tapi kebanyakan yang saya lihat banyak pemula pada kebingungan di sini. Ya, oke. Jadi daripada kebingungan ngeliat kayak gini, mending bikin aja, balikin aja ke satu chart, lalu ya cari jalan membuat trading dashboard. Nah, apa sih trading dashboard? Nih saya kasih lihat. Di Momen Trend kita punya trading dashboard. Nah, ya ada 3 informasi yang kita tampilkan, yaitu short term trend signal and mid term trend signal sama volume. Oke. Volume signal. Oke. Lihat di sini ya, adalah data berdasarkan time frame berbeda, 15 menit, 30, 1, 4 ya, daily, weekly. Nah, jadi yang suka main multi time frame ya, misalnya saya tradingnya 15 menit ya sudah. Oke. Buka di 15 menit ya kan. Terus 15 selanjutnya ngeliatin apa? 1 jam sama 4 jam. Nah, dari sini kan langsung bisa kelihatan. Tuh, ya kan. Oh, trennya kayak apa gitu kan. Ya, jadi nggak perlu pusing ribet membuka terlalu banyak grafik, cukup membingungkan. Nanti kalau udah semakin semakin ahli ya membuka banyak chart, fine aja ya, karena sudah dapat idenya ya. Tapi kalau belum dapat idenya, pakai ini buat saya lebih mudah. Dan pendekatan ini banyak dilakukan oleh trader-trader forex, futures ya. Ya karena mereka biasanya yang suka pakai multi time frame ya. Jadi dengan ngeliat ini mereka tahu, oh trennya misalnya sampai 1 jam itu oke, merah, tetapi 4 jam ke atas ini masih hijau ya. Jadi bisa aja mereka interpretasikan gini, oh sekarang ini short termnya lagi koreksi, sedangkan mid termnya masih naik nih. Nah, berarti kalau ini nanti jadi hijau, nah mereka udah bisa berani langsung masuk. Kenapa? Karena di atasnya masih hijau, gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini salah satu fitur yang cukup menarik ya, trading dashboard. Oke, yang teman-teman bisa miliki sehingga teman-teman nggak terlalu mumet, gitu. Nah, sebagai penutup, ya. Sebagai penutup aku akan ngeluarin semuanya nih sekarang. Waduh, tuh saya pilihin daily dulu ya. Oke, daily biar nggak rame kan gitu. Nah lihat ya, sebagai penutup ya. Oke, kita harus punya, ininya saya bikin yang sederhana aja biar nggak keramaian. Nih, 2 color aja ya. Satu, kita harus mengerti tentang tren ya, trennya naik apa turun, tren utama apa tren koreksi. Oke, dari situ kita bisa ngelihat mengeluarkan sinyal ya di momen tren ya. Hijau pertama itu sebagai buy signal, merah pertama sebagai sell signal
Lalu setelah masuk buy, apa yang harus dilakukan? Menjaga dengan stop loss. Nah, gitu kan? Oke, ya. Setelah stop loss ada, kalau lagi trend kita punya pullback pattern. Lihat nih, sebentar. Ya, nih kayak gini. Nih, tuh pullback ke sini ya, gitu ya. Mana lagi nih? Harum. Contoh tuh jalan pullback, jalan pullback, jalan pullback. Ya, terus kita harus memperhatikan volume. Nih di titik-titik ini. Udah di pullback, titik merah, cakep kan? Nah, oke. Kita harus ngukur kekuatan trennya gimana. Nah, kalau kekuatan tren kita pakai di momen tren kita pakai ini. Sorry. Yang ini kita kecilin dulu. Nah, gitu aja ya. Nih kekuatan tren pakai TSM kalau di momen tren. Teman-teman harus cari sendiri gimana caranya kita mengukur kekuatan tren. Oke, ya. Apalagi metode breakout ya kan, breakout dari sini ya. Oke, dari resisten. Nih contohnya nih. Ya kan dari sini, bikin gini, ini breakout ya. Terus breakout menggunakan TSM, breakout menggunakan golden momentum. Oke, nah di sini contoh aja ya. Ini sebagai kayak ringkasan untuk kita semua apa yang udah kita pelajari. Apalagi kita belajar apa lagi ya? Ini apalagi kita belajar fiturnya. Saya malah lupa. Coba saya buka. Stop loss sudah. Nah, support resistance. Oke. Nah, support resistance gimana nentuin support resistance berdasarkan yang standar ya, pucuk-pucuk, bottom gitu kan, top sama bottom dicari. Oke. Di momen trend kita lebih menamakan sebagai level penting. Oke. Ya, kita carinya ya dengan menggunakan trend strength meter TSM dengan volume. Oke, salah satunya itu, atau dengan golden momentum bisa, atau dengan price band. Nih, price band yang ini. Ini tuh ada price band. Oke. Ya. Ini saya hilangin dulu garisnya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ya, support resistance sudah selesai, breakout sudah. Nah, fundamental. Nah, fundamentalnya apa yang diiniin? Nah, di sini di momen trend ya kita punya fundamental table. Nih tabel fundamentalnya kayak apa bentuknya ya kan. Terus kita juga punya ini nih ya, kayak price band tapi berdasarkan data fundamental yaitu PBV, price book value, dan PE ratio. Saya tampilin sini. Ini PBV. Nah, tuh kan. Ini PE. Nah, oke, ini bisa dijadikan referensi secara fundamental harga itu kondisinya bagaimana. Oke, apalagi terus kita punya earning signal juga ya, artinya kita mau estimate nih earning surprise-nya berdasarkan laporan aslinya dengan estimasi analisa kayak apa ya, kita bisa tampilin di sini. Nah, coba kalau di Indonesia kadang nggak, kalau yang gede nggak ini, coba BBCA ya Indonesia nih. Nah, tuh lihat ya, nih ini kita bisa pelajarin nih tuh. Ya, kalau earningnya lebih bagus dari estimasi analisnya gimana ya, tendensinya naik, kalau sebaliknya tendensinya turun. Nah, kan enak tuh. Oke, enak sekali ya. Apalagi setelah itu kita hari ini belajar tadi ya screener. Nah, screener yang ini tadi tuh ya. Nah, screener udah tahu, kita bikin watchlist, taruh di sini watchlist misalnya. Oke.
atau bikin sendiri setelah itu tempelin sini, bisa watchlistnya taruh sini, screenernya dibuang lagi, ditutup lagi gitu, maksudnya di nggak perlu ditampilkan, kan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali terserah ya. Habis itu yang kita pantau watchlist. Nah setelah ini ya kita juga punya trading dashboard seperti ini ya, untuk melihat informasi trading system kita di berbagai time frame. Dengan demikian kita nggak perlu menampilkan 3-4 chart yang berbeda time frame, terlalu ribet menurut saya. Oke, tapi itu semua pilihan masing-masing ya. Itu ide yang bisa saya share dalam seri membangun trading system kali ini ya. Silahkan kembali fokus kepada idenya dulu ya. Jangan fokus terhadap momen trendnya dulu. Saya cuma nge-share idenya dulu nih. Kebetulan saya punya momen trend sebagai referensi aja gitu, jadi ini sebagai contoh ya. Idenya dapat, lalu teman-teman biasa pakai apa gitu. Aku biasanya pakai MACD. Nah gimana kita menggunakan MACD untuk bisa tahu misalnya penguatan tren ya, dan seterusnya ya. Hal-hal seperti itu yang sudah kita diskusi, fitur-fiturnya itu dicari sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Oke ya, harus mulai dari situ ya. Nanti kalau teman-teman juga tertarik mau mencoba momen trend trading system ini ya, colek aja saya ya. Saya udah tinggalin nomor di kolom deskripsi, silakan. Lalu terakhir silakan komen kurangnya apa atau bingungnya di mana, lalu apa ya, kira-kira mau bahas apa lagi, silahkan ya. Nanti kita pertimbangkan untuk kita lakukan lah ya. Oke, kayaknya segini aja dulu yang bisa kita share dari momen trend ya. Semoga ide-ide ini bisa teman-teman tangkap ke depannya, sehingga teman-teman bisa terus membangun trading system yang lebih baik lagi. Oke ya, semoga membantu. Semangat terus belajar ya. Salam cuan.